Jangan hanya fokus di belajar. Kalau hanya modal pengen pintar, kita ke toko buku juga bisa bikin pintar. Betul. Work itu jauh lebih penting sebenarnya menurut saya dibanding hanya fokus di IPK. Gue kan bukan cewek gratisan. Oh iya, oke. Dia anak ekonomi loh, segala iya. sesuatu harus dihitung. Hai itu gengs, welcome back to Ospek. Hari ini aku kedatangan tamu yang super cantik dan katanya ya paling populer di angkatannya. Yeah. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kakak cantik. Lo kadang-kadang ngadi-ngadi ya, paling terkenal di angkatannya. Ntar kalau angkatan gue denger, mereka bilang, oh my god. Oh iya, emang paling terkenal gitu. Kak izin, kita manggil kakak apa nih? Panggil sis juga boleh. Yeah. Manggil apa tuh? Panggil Elis aja. Oh, Kak Elis. Cantik kan? Iya. Yeah. Jarang-jarang sama dapet tamu cantik. Biasanya meli-meli gitu ya. Kak izin. Oh iya, biasanya gitu. Kak izin, kakak angkatan berapa, Kak? Saya akuntansi 93. Oh. Tua banget ya. Enggak lah, orang awet muda gini tepuk tangan dulu dong untuk formalinnya. Kak, kok izin bisa awet muda gini, rahasianya apa sih, Kak? Berkunjunglah ke dokter klinik saya ya. Sekian promosi, boleh. Jadi omong kosong kalau ada orang bilang lo rajin minum air putih, makan buah tanpa perawatan, gak Bohong mungkin ya, bohong banget. Bisa awet muda ya, kan sekarang zaman makin canggih ya, Kak, gitu. Kak, kalau dulu 93, berarti Kakak di F atau langsung ke A? Jadi angkatanku tuh angkatan paling unik ya. Jadi kita 93 itu pernah ngerasain satu tahun di Sleepy dulu ya, di satu tahun di Sleepy. Kemudian kita pindah di Bypass tahun, kemudian baru kita pindah ke Grogol. Oh gitu, berarti Jadi 3 kali pindah? 3 kali pindah, makanya angkatan kita rada solid gitu. Kenapa? Karena orang itu aja selama 2 tahun gitu. Jadi kita kelakuannya seperti apanya kita tahu banget. Makanya jadi lebih akrab sih ya, betul, karena kan cuma itu aja. Iya, Gitu. Jadi sampai sekarang juga kita masih sering ketemuan juga. Masih sering ketemu? Oh, wow. Ada bahkan ya, ada kita tuh punya namanya gerombolan Batak Trisakti. Bergabung lagi sama kami. Jadi kita tuh sering ketemuan sampai hari ini. Jadi walaupun udah lulus gitu ya, kita ada aja karena kan banyak yang juga di luar kota gitu kan, dan semuanya kan kerja. Yang namanya ngatur waktu ya susah-susah gampang, tapi kita punya prinsip ketemulah ketika kita masih sehat gitu loh. Jangan ketemu tuh kalau kamu udah ada yang sakit, terus ada yang kedukaan, jangan gitu. Selagi kita masih sehat, kita siapin waktu untuk kumpul. Betul. Dan kalau kita lagi kumpul gitu, kita kadang-kadang emang suka lupa umur. Umur yang nggak pernah lupa kita, makanya selalu di kantong tuh tetap aja ada minyak angin gitu. Enggak lah, orang awet muda. Oh, nggak bohong di dalamnya ya? Dalamnya tetap onderdil, nggak bohong lah. Berarti 93 3 kali pindah tempat. 2 kali pindah tempat ya kan, Iya, 1, 2. Tapi waktu masih di Sleepy sih masih bolak-balik ke Grogol ya. Oh, masih ya karena izin Kak Sita kan 2004 nih. 2004 tuh 2 tahun di F. Terus gue masih ngitung umur dia lagi. Jangan dihitung. Sama gue juga. Ya, seumuran lah, sama Jenda juga seumuran gitu tuh. Pokoknya 2 tahun di F, 2 tahun di A gitu. Dan angkatan situ lumayan banyak. 2 tahun di A kebetulan gue rada pinter. Oh, oke. Jadi cepat lulus. Buat yang lama lulus ya lebih lah dikit ya. Berarti dulu izin Kak 4 tahun. Pas. Saya sih 4,5. Oh, Nggak 4,5. sepintar itu juga. Sebenarnya bukan pintar sih, Kak, malu atau enggak? Sebetulnya gini loh. Jadi waktu di kampus itu ya mungkin buat teman-teman juga mungkin saya berharap pendengarnya juga banyak yang masih baru kuliah gitu ya. Jadi orang tua saya tuh selalu ngasih tahu gini, kalau kuliah itu usahakan bergaul dengan banyak teman. Kamu ikut organisasi, ikut apa segala macam. Jangan hanya fokus di belajar. Kalau hanya modal pengen pintar, kita ke toko buku juga bisa bikin pintar. Betul. Tapi dengan pergaulan kita memperkaya. Karena teman-teman itu aset loh. Ya, jadi ketika mungkin waktu masih kuliah kita nggak terlalu terasa, tapi begitu kita udah lulus kita baru terasa gitu, teman itu aset banget gitu loh. Kita kalau misalnya butuh kerja atau punya bisnis apa, yang kita cari pertama kan teman dulu ya. Betul. Karena kalau kita cari teman ya kita udah tahu kan, ini orang karakternya gimana. Yang ini tukang cipoa, jangan dulu deh. Yang ini seperti apa? Cipoa. Ya, jadi benar-benar penting banget ketika kita kuliah itu. Nggak hanya fokus ngejar IPK, bagus memang kita kejar IPK ya. Apalagi sekarang kan ada semester pendek, lebih dipermudah sebenarnya. Beda dengan zaman kita dulu.
Tapi yang paling penting adalah memperkaya banyak-banyakin teman. Network. Ya, jadi network itu jauh lebih penting sebenarnya menurut saya dibanding hanya fokus di IPK. Karena kayak saya dulu kan lebih banyak ikut Kopma, kemudian ada juga di Senat juga saya ikutan. Gitu. Jadi di situ justru saya kenal beberapa teman yang akhirnya membawa saya juga keluar, kenalnya tuh nggak hanya anak Trisakti gitu loh. Kenal berbagai macam teman-teman di luar kampus. Apalagi kan saya di aktivis 98 juga, jadi kenal dengan kampus-kampus lain gitu. Jadi buat saya sih teman itu adalah harta terbesar. Kita boleh beneran loh. Kita ketika kita nggak punya, jadi kalau misalnya orang mau bicara bisnis, waduh gua nggak punya modal gitu. Temen itu modal kamu loh. Lu nggak punya modal, tapi kamu punya ide. Ada teman kamu yang kita bercerita, wah bagus nih idenya. Yuk kita kerja bareng gitu ya. Jadi buat teman-teman, mungkin itu hal yang paling penting. Apalagi Trisakti itu terkenal orang yang masih rada punya lah gitu ya. Ada punya lah. Oh, zaman saya lebih mengerikan ya borjunya. Cuma maksudnya di Trisakti itu kita tidak menutup mata lah. Memang masih ada orang berada gitu. Jadi manfaatkan justru dengan keberadaan kita di Trisakti itu yang dengan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Network is very important gitu ya kan? Very very important. Apalagi anak ekonomi ya, itu kan begitu lulus kan kita harus mikirnya gimana caranya nih supaya dapat duit cepat nih. Betul. Berarti network terbaik adalah salah satunya kuliah di Trisakti, say. Oke Kak, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Nah, IT Gengs, ini tuh segmen yang paling mengembaskan. Karena kapan lagi kan junior ngerjain senior. Kak, izin banget Kak, ini cuma jawab cepat tapi lucu kok Kak. Lucu aja. Untung lu bukan sama si kuliah ya, kalau masih kuliah udah kita ketok-ketokin. Untung udah lulus aja. Kak, izin Kak. Yang pertama ya Kak, memperkecil pengeluaran atau menambah pemasukan? Oh, menambah pemasukan. Kenapa tuh Kak? Oh, saya bawa seminar kebetulan tentang masalah income gitu ya. Jadi terlalu banyak orang berpikir, oh kita zaman yang sekarang lagi susah, kita perkecil pengeluaran. Semua kecil-kecilnya lu pengeluaran, tetap kita nggak akan ke-cover. Contoh nih, kita biasa makan di restoran misalnya ya, seminggu itu 5 kali, kita kurangin deh jadi 2 kali aja. Tetap aja harus ada pengeluaran tersebut gitu. Dan harga memang tetap tambah naik. Kita ingat ya sekarang ini PHK tambah banyak, terus harga tambah naik. Jadi omong kosong kamu bisa mengecil-kecilkan. Lu mau semakin lu kecil-kecilin ya nggak mungkin juga kurangin ya cabai sambal jadinya jadi cuma semprit gitu. Nggak akan bisa. Bisa sih bisa, tapi paling kamu ingat cuma 2-3 hari. Makan restoran kita ingat-ingat yang gini. Ingat sih paling 2-3 minggu. Udah gitu kita loss itu. Jadi nggak masuk akal ya, memperkecil pengeluaran tidak masuk akal. Yang paling benar adalah menambah pemasukan. Nah, gimana cara menambah pemasukan? Ada berbagai macam cara ya, tinggal di googling aja. Saya bisa mengajarkan hal itu cuma tidak dalam konten podcast ini karena Anda harus bayar saya mahal gitu. Takut aduh makasih Kak. Aduh takut jadinya. Oh jangan, kalau saya mengeluarkan ilmu saya secara gratisan, gue kan bukan cewek gratisan. Oke. Dia anak ekonomi loh, sesuatu harus dihitung. Baru kali ini ya ketawa terus selama podcast. Kak, oke selanjutnya Kak, dibanding tersuruh bayar gue. Selanjutnya Kak, ini tulis buku edukasi atau nulis status galau di IG? Saya nulis buku karena saya penulis buku. Saya nulis udah ada 2 buku dan buku itu justru salah satu cara untuk menambah pemasukan. Ya kalau nulis status galau gini loh, gue tuh kadang-kadang suka bingung ya, orang curhat misalnya di IG, nggak apa-apa sih, cuma maksudnya lu sedang mempertontonkan kebodohan lu gitu, untuk apa gitu ya. Jadi apalagi banyak orang yang sebetulnya nggak terlalu terlalu banyak orang yang misalnya curhat tentang politik saat ini begini-gini, seakan-akan dia kayak yang tahu banget, padahal kan nggak gitu ngerti juga. Jadi kalau menurut saya, kalau kita nggak terlalu tahu banget, bagusan diem. Bagusan curhatnya di mana? Di diary. Ya menurut saya masih nulis diary ya. Kalau sekarang mungkin di ini kali ya, kalau di notes. Ya di diary aja. Diary. Zaman aku cuma di diary kok. Diary udahlah, kita kalau untuk hal-hal tertentu nggak usah terlalu sok-sok milenial lah. Tulis aja curhat itu di buku, udah gitu lu buang, selesai. Nanti juga lupa gitu kan. Tapi kalau nulis di sosmed itu ada jejak digital. Suatu hari nanti kita kalau jadi orang hebat itu ada di utak-utik, wah
Jangan. Aku pernah disakitin dia. Oh, drop. Jangan. Jangan ya, Dek. Jangan. Jangan ya, Dek. Oke, Kak, selanjutnya. Kok ngobrol sama Kakak kayaknya 15 menit nggak cukup. Seru soalnya ya. Kak, nabung di celengan atau nabung di bawah bantal? Nabung di bawah celengan atau bawah bantal itu bukan hampir sama ya? Nabung di celengan, di dalam celengan atau di bawah Sama-sama aja bantal? di rumah juga itu. Oh gitu. Jadi Bocor bagus. juga itu. Bocor ya, bocor. Oke. Bocor itu salah. Jadi baiknya pertanyaan gimana? lo. Pertanyaan lo diganti. Oke. Nabung di bank atau di bawah bantal? Celengan boleh lah. Karena kalau di bawah bantal, anakku bisa ngambil. Kalau mama tuh yang ngambil tuh anak-anak loh. Iya, betul. Dan kita juga lebih gampang. Jangan di bawah bantal. Kalau di bawah bantal, kesannya kita kayak cewek bayaran gitu. Habis selesai gitu. Aduh, Tapi anak ini zaman konten sekarang, dewasa nggak apa-apa ya? emang anak zaman sekarang masih ngerti celengan ya? Ada lah ya. Ada nggak? Oh, kalau anak Ya. sekarang sih, anak gue siapin celengan. Karena kan dia sering banyak uang receh-receh tuh Iya, kembalian. Gue selalu ngajarin, udah taruh aja di celengan situ, ntar lama-lama jadi gede loh. Karena kadang-kadang ya kita beresin kamar dia. Di sini ada ruang cepet, ini cepet. Dalam sehari bisa dapat gopek tuh. Iya, betul. Ya, Apalagi jadi kalau anak laki ya. dikumpul-kumpul, lumayan juga. Masuk sini juga. Masuk lagi emaknya. Masuk lagi mamanya. Iya kan, dia juga nggak ingat. Itu apalagi anak laki ya, Kak. I feel you. Next. Oke. Nah, itu gengs, ini tuh segmen yang paling ditunggu-tunggu sama semua alumni Trisakti. Karena aku mau tanya sesuatu ke Kakak. Kak izin. Nanya, kirain yang hal yang ditunggu-tunggu lu mau ngasih angpau gitu. Gue udah Oh, tetap dari tadi cuan terus ya. Aduh, hari gini, Bo. Ternyata ada yang lebih cuanis lagi nih, Bang. Kak, ini mau nanya ini. Seberapa bangga sih jadi alumni Trisakti? Jujur saya bangga banget. Hmm. Apalagi di zaman saya itu kan banyak orang-orang hebat lah. Dan sampai hari ini sesuatu yang membanggakan saya adalah ya teman-teman saya tadi itu aset itu tadi. Teman-teman tuh aset saya gitu. Dan teman-teman saya jadi gini ya, saya mau cerita dikit ya. Jangan merasa ketika kuliah lu ngeliat teman lu itu ngegembel cuma pakai sendal gunung gitu. Iya, Lu kan sendal sendal gunung, pakai celana jeans belel, terus udahlah. Ternyata the man behind setelah mereka lulus itu ada jadi kepala pajak, Betul. ada kepala bea cukai, itu jago-jago banget, kepala dinas kebudayaan. Yang dulunya ke Trisakti itu cuma modal motor, modal ngebus gitu ya. Sekarang tuh mereka menyesuaikan diri dengan teman-teman gitu. Jadi menurut saya ya memang lingkungan itu mempengaruhi. Betul. Karena ketika kita masuk dalam lingkungan orang-orang yang bagus, kita menjadi bagus juga gini. Pernah dengar nggak? Kalau kamu bergaul dengan tukang jual ikan asin, badan kamu Ya. jadi bau ikan asin. Tapi ketika kamu bergaul dengan orang yang punya jualan parfum, kita juga wangi gitu ya. Betul. Dan itu kita nggak bisa munafik lah. Memang seperti itu. Jadi bergaullah di Trisakti, saya yang mengakui, dan hingga hari ini saya akui sekali teman-temannya, lingkungannya cukup bagus ya, at betul. least punya manner. Iya. Ya, karena kita kalau misalnya hebat nggak ada manner juga percuma gitu ya. Dan jadi teman-teman saya itu punya manner, punya totok romo gitu ya. Dan sampai akhirnya sekarang kita bergaul juga attitude-nya cukup bagus, kemudian kita kerjasama juga cukup bagus, dan yang saya hargai sih di situ sebenarnya ya. Jadi jangan juga don't judge people by the book. Ya, karena ternyata setelah lulus dari Trisakti, orangnya nggak main-main loh. Apalagi anak-anak Trisakti, para alumninya kan banyak lulusannya hebat-hebat ya. Banget. Seperti Kakak. Dan kita ya itu tadi, kita pasti akan lebih utamain yang dari keluarga kita dulu dong. Betul. Karena kita udah tahu nih, kalau misalnya Trisakti pendidikannya seperti ini, mannernya seperti ini, jadi kita nggak terlalu susah gitu. Dibanding kita harus ke orang lain yang kita nggak ngerti sama sekali. So I'm proud to be Trisakti. Yeay. Makanya nih kalau yang baru lulus SMA masuk Trisakti, biar networkingnya dan bisa sekece Kakak. Amin. Amin. Kak, terus ini Kak, kita tuh mau ada reuni akbar gitu ya. Reuni akbar. Tapi tanggalnya, tempatnya belum bisa di-spill, Tapi pokoknya bakal meriah banget. Tapi yang jelas tahun depan. Yang jelas tahun depan. Masih ada waktu untuk ngurusin diri. Orang Tapi sekarang namanya reuni akbar, kita harus tampil supaya jangan terlalu beda dengan muka wajah dulu. Kalau kita udah terlalu lebar, berarti mereka bingung kan ngeliatnya, aduh ini siapa? Jadi kita masih ada waktu untuk Kakak ngomong gitu gimana aku ya? Aduh gimana? masih ada waktu kan tahun depan. Oh ya, oke. Segera hubungi dokter-dokter Anda. Kalau menurut Kakak gimana Kak? Maksudnya manfaat itu impact-nya bakal
Reuni akbar sih kalau saya boleh ngomong seharusnya dilakukan secara reguler ya. Harusnya. Dan reuni akbar itu nggak secara fisik, tapi juga kalau bisa sih ada suatu platform yang menyediakan kita bisa saling tetap berkomunikasi gitu ya. Itu tadi supaya apa? Supaya kita bisa saling tolong bantu-bantu ya, bantu-bantu. Karena untuk menjadi tinggi kita tuh harus memperkuat akarnya dulu gitu loh. Jadi kalau misal fondasinya itu kuat, kita bisa ngajak teman-teman, mungkin nama Trisakti bisa semakin maju. Ya, karena nggak mungkin hanya satu orang aja gitu yang bisa menaikkan nama Trisakti. Tapi kalau semakin banyak, orang kan semakin dengar, oh ini Trisakti, oh ini lulusan Trisakti, oh lulusan Trisakti. Nah dengan begitu, Trisaktinya semakin kuat. Pasti. Kalau Trisaktinya kuat, sebenarnya yang bangga siapa? Kita loh. Iya pasti. Kitanya. Jadi jangan sampai, lu lulusan mana Trisakti? Yang mana ya? Nah, makanya PR buat kita sebagai alumni untuk sama-sama yuk bangun Trisakti menjadi lebih baik. Ya, jadi reuni akbar sih saya berharapnya sih nggak cuma sekali dua kali. Ya, yang akbar udah pasti sekali lah ya. Nggak mungkin kan akbar dulu ya. Yang namanya akbar kan cuma beberapa tahun sekali. Tapi ya harusnya ada juga di tengah-tengah itu reuni-reuni. Ya, reuni-reuni untuk memperkuat. Reuni kecil untuk memperkuat Trisakti. Benar. Wah, keren banget nih. Kak, makasih banyak waktunya. Aduh, aku merasa tersanjung. Emang sekeren itu sih ya. Pantas jadi cewek favorit di angkatan ya. Tepuk tangan dulu. Jangan kebayang. Sebelumnya kan kita google mana nanya dulu sama senior. Nah, itu gengs, jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe. Tuh di share chat juga. Terima kasih semuanya.